Bab 7. Memotivasi karyawan. Desi Rinayanti Pelealu. Apa yang memotivasi Anda? Upah tinggi. Kondisi kerja yang baik. Rekan yang ramah dan mendukung. Jam kerja yang fleksibel. Peluang pertumbuhan dan tantangan baru. Terlibat keputusan. Bos yang perhatian. Perlakuan wajar. Fair. Dan layak. Equitable. Keamanan kerja. Potensi promosi. Tunjangan sangat baik. Kebebasan dan independensi. Motivasi, proses di mana usaha seseorang. 1. Diberi energi, ukuran dari intensitas atau dorongan. 2. Diarahkan, pada cara yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. 3. Berkelanjutan, karyawan harus terus gigih. Persist. Dalam memberikan usaha untuk mencapai tujuan tersebut, menuju tercapainya suatu tujuan. Hierarki kebutuhan Maslow. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, individu menaiki hierarki 5 kebutuhan, sebagai kebutuhan yang penting untuk dipenuhi. 1. Fisiologis. Physiological. Makanan, minuman, tempat berteduh, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. 2. Keamanan. Safety. Keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus dipenuhi. 3. Sosial. Social. Kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. 4. Penghargaan. Esteem. Faktor-faktor penghargaan internal. Harga diri, otonomi, dan prestasi. Faktor-faktor penghargaan eksternal. Status, pengakuan, dan perhatian. 5. Aktualisasi diri. Self-actualization. Pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan diri, dorongan untuk mampu menjadi apa yang diinginkan. Sebuah kebutuhan penting yang sudah terpenuhi, tidak akan memotivasi lagi. Teori X, teori Y. McGregor. Teori X percaya bahwa orang tidak menyukai pekerjaan, tidak ingin mendapat tanggung jawab, sehingga mereka harus diancam dan dipaksa untuk bekerja. Teori Y mengasumsikan bahwa orang menyukai pekerjaan, mencari tanggung jawab, sehingga mereka dapat berlatih motivasi diri. Teori 2 faktor Hesburgh. Teori 2 faktor, teori motivasi higiene. Hesburgh menyarankan faktor-faktor intrinsik, faktor-faktor higiene, terkait kepuasan kerja adalah faktor yang memotivasi orang. Jenis faktor higiene atau intrinsik. Pengawasan. Kebijakan perusahaan. Hubungan dengan penyelia. Kondisi kerja. Gaji. Hubungan dengan rekan kerja. Kehidupan pribadi. Hubungan dengan bawahan. Status. Keamanan. Faktor-faktor ekstrinsik, motivator, terkait ketidakpuasan kerja akan membuat orang tetap merasa tidak puas. Jenis faktor motivasi atau ekstrinsik. Prestasi. Pengakuan. Pekerjaan itu sendiri. Tanggung jawab. Kemajuan. Pertumbuhan. Teori 3 kebutuhan. Teori 3 kebutuhan menyarankan 3 kebutuhan yang diperoleh, yang merupakan motif utama dalam pekerjaan. Kebutuhan akan prestasi, nudge, pendorong untuk sukses dan unggul, berkaitan dengan serangkaian standar. Kebutuhan akan afiliasi, NPO, kebutuhan agar orang lain memiliki perilaku yang tidak akan berlawanan.
Kebutuhan akan kekuasaan, naf, keinginan untuk hubungan antar pribadi yang akrab dan dekat. Teori penetapan tujuan. Goal setting. Tujuan yang sulit atau spesifik akan, bila diterima, menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada tujuan yang mudah atau umum. Poin-poin penting. 1. Niat untuk bekerja mencapai tujuan adalah sumber utama motivasi kerja. 2. Partisipasi dalam menetapkan tujuan mungkin lebih disukai, tetapi tidak selalu. 3. Umpan balik, terutama yang dihasilkan sendiri, akan memandu dan memotivasi perilaku. 3 kemungkinan yang mempengaruhi hubungan kinerja dengan tujuan. 1. Komitmen tujuan mungkin didapat ketika tujuan itu dipublikasikan, individu memiliki lokus kendali internal, dan tujuan ditetapkan sendiri, alih-alih ditugaskan. 2. Efikasi diri, keyakinan individu tentang kemampuannya melaksanakan tugas. 3. Budaya nasional, bawahan yang cukup independen, orang-orang akan mencari tujuan-tujuan yang menantang, dan kinerja dianggap penting. Teori penguatan. Reinforcement. Perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Untuk memotivasi, gunakan penguat. Reinforcer. Positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Alih-alih menghukum, abaikan perilaku yang tidak diinginkan. Desain pekerjaan. Cara menggabungkan tugas-tugas untuk membentuk pekerjaan yang lengkap. Desain, lingkup atau kedalaman. Lingkup pekerjaan. Job scope. Jumlah tugas berbeda yang diperlukan dalam pekerjaan, dan frekuensi pengulangan tugas-tugas itu. Pemekaran pekerjaan. Job enlargement. Meliputi perluasan lingkup pekerjaan secara horizontal. Kedalaman pekerjaan. Job depth. Tingkat kendali dari karyawan atas pekerjaan mereka. Pengayaan pekerjaan. Job enrichment. Meliputi kedalaman pekerjaan secara vertikal. Desain, JCM. Model karakteristik pekerjaan. JCM. Job characteristics model. Kerangka kerja untuk analisis dan desain pekerjaan. Identifikasi, keterkaitan, dan dampak dari 5 dimensi pekerjaan inti terhadap hasil. 5 dimensi pekerjaan inti. 1. Keragaman keterampilan. Tingkat diperlukannya keragaman aktivitas dalam pekerjaan, sehingga karyawan dapat menggunakan berbagai keterampilan dan bakat. 2. Identitas tugas. Tingkat diperlukannya penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan dan identifikasi bagian-bagian pekerjaan. 3. Signifikansi tugas. Tingkat dampak dari pekerjaan pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. 4. Otonomi, tingkat diberikannya kebebasan, independensi, dan kebijaksanaan yang substansial dari pekerjaan kepada individu, dalam membuat jadwal dan menentukan prosedur pelaksanaannya. 5. Umpan balik, tingkat diperolehnya informasi yang langsung dan jelas kepada individu, mengenai efektivitas kinerja dalam aktivitas, yang diperlukan untuk mencapai hasil. Model karakteristik pekerjaan, JCM. JCM, pedoman bagi manajer. JCM menyediakan pedoman khusus bagi para manajer untuk mendesain pekerjaan. 1. Mengombinasikan tugas-tugas. 2. Menciptakan unit-unit kerja yang alami. 3. Membangun hubungan dengan klien, eksternal atau internal. 4. Memperluas pekerjaan secara vertikal. 5. Membuka saluran umpan balik. Desain, perspektif lain-lain.
Pendekatan desain pekerjaan lainnya. Perspektif relasional dari desain pekerjaan. Berfokus pada bagaimana tugas dan pekerjaan bagi orang makin didasarkan pada hubungan sosial. Perspektif proaktif dari desain pekerjaan. Karyawan berinisiatif mengubah cara melakukan pekerjaan. Praktik kerja keterlibatan tinggi, high involvement work practices, dirancang untuk memperoleh masukan atau keterlibatan yang lebih besar dari pekerja. Pertanyaan. 1. Menurut Anda, hal apa yang paling ampuh memotivasi karyawan? Jelaskan. 2. Dari seluruh teori-teori motivasi manakah menurut kalian paling bisa mendorong motivasi seseorang? Teori keadilan. Teori keadilan. Equity theory. J.S. Adams, karyawan membandingkan rasio input hasil dengan rasio orang lain yang relevan. Persepsi ketidakadilan akan menyebabkan karyawan melakukan sesuatu tentangnya. Teori keadilan, rujukan. Rujukan Referent. adalah orang lain, individu lain dengan pekerjaan yang sama, organisasi yang sama, teman, tetangga, atau rekan profesional. Sistem, kebijakan, prosedur, atau alokasi upah organisasi. Diri sendiri, self, pengalaman pribadi atau kontak masa lalu, pekerjaan masa lalu atau komitmen keluarga yang seseorang saling bandingkan dalam rangka menilai keadilan. Teori keadilan. Prosedural atau distributif. Keadilan, justice, prosedural berpengaruh lebih besar pada kepuasan karyawan daripada distributif. Keadilan prosedural dirasakan terhadap proses yang digunakan untuk menentukan distribusi imbalan. Keadilan distributif dirasakan terhadap jumlah dan alokasi imbalan antar individu. Teori ekspektasi. Teori ekspektasi Vifrum, individu cenderung bertindak dengan cara tertentu, berdasarkan harapan bahwa akan diikuti dengan hasil yang diinginkan. Ekspektasi, tautan usaha kinerja. Banyaknya usaha harus dikeluarkan untuk mencapai tingkat kinerja tertentu. Instrumentalitas, tautan kinerja imbalan, dengan mencapai tingkat kinerja tertentu, apa imbalannya? Valensi, daya tarik imbalan, apakah itu diinginkan? Mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Masalah motivasi masa kini. Manajer harus mengatasi 4 masalah motivasi di masa sekarang. 1. Memotivasi dalam keadaan ekonomi yang sulit. Selama kondisi ekonomi yang sulit, manajer harus mencari cara-cara kreatif untuk menjaga upaya karyawan tetap energi, terarah, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan. 2. Mengelola tantangan lintas budaya. Kebanyakan teori motivasi dikembangkan di Amerika Serikat dan memiliki bias Amerika Utara. Beberapa teori, hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan akan prestasi, dan teori keadilan, tidak berhasil dengan baik di budaya-budaya lain. Namun, keinginan atas pekerjaan yang menarik tampaknya penting bagi semua pekerja, faktor motivator, intrinsik. Hesburgh bersifat universal. 3. Memotivasi kelompok pekerja yang unik. Para manajer menghadapi tantangan dalam memotivasi kelompok pekerja yang unik. A. Beragam tenaga kerja mencari fleksibilitas. B. Pekerja profesional menginginkan dukungan dan tantangan pekerjaan, dan termotivasi oleh pekerjaannya. C. Pekerja kontingen menginginkan kesempatan menjadi permanen atau mendapat pelatihan keterampilan. Program pengakuan. Recognition. Dan penghargaan. Appreciation. Yang tulus untuk pekerjaan, dapat digunakan untuk memotivasi pekerja keterampilan rendah dan upah minimum. 4. Merancang program imbalan yang sesuai. A. Manajemen buku terbuka, laporan-laporan keuangan, buku, diberikan kepada para karyawan yang sudah diajarkan cara membacanya.
B. Program-program pengakuan karyawan meliputi perhatian pribadi, persetujuan, dan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. C. Program bayaran untuk kinerja, rencana kompensasi variabel yang mengupah karyawan berdasarkan sejumlah ukuran kinerja. Visi masa depan. Mengindividualisasikan imbalan. Organisasi secara historis berasumsi, satu ukuran cocok untuk semua ketika menghadapi alokasi imbalan. Tapi, seiring berkurangnya sifat birokrasi dan lebih mempunyai pembedaan imbalan, manajer didorong membedakan imbalan antar karyawan dan tiap karyawan sesuai perjalanan waktu. Organisasi mengendalikan sejumlah besar imbalan. Potensial yang karyawan mungkin anggap menarik. Di masa depan, kebanyakan organisasi akan menyusun struktur paket hadiah individu yang memaksimalkan motivasi karyawan. Pertanyaan. 3. Jelaskan keterkaitan imbalan dengan kinerja karyawan. Terima kasih sudah mengikuti materi hingga akhir, dan sampai bertemu di materi berikutnya.